Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Dr. Dewi Lengkana, MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana proposal tesis saya yang berjudul ELKPD berbasis STEM dengan bantuan simulasi untuk mengukur berpikir komputasi pada siswa. Berdasarkan hasil diskusi pada perkuliahan sebelumnya, terdapat usulan untuk hanya tidak menggunakan STEM gitu ELKPD-nya, tetapi menjadi ELKPD dengan bantuan simulasi untuk mengukur berpikir komputasi siswa. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang dilakukannya penelitian ini, yaitu pembelajaran merupakan suatu proses memfasilitasi siswa untuk dapat belajar, sehingga siswa tersebut dapat memiliki kemampuan berpikir. Pada saat ini, pendidikan mengalami perkembangan, sehingga dibutuhkan guru harus mampu, sebagai pendidik harus mampu mendesain pembelajaran agar dapat membentuk siswa yang memenuhi kebutuhan dari perkembangan abad 21. Kemudian, pentingnya berpikir komputasi atau computational thinking dalam pembelajaran IPA, karena computational thinking ini merupakan kemampuan dasar berpikir yang perlu dimiliki oleh siswa karena dapat memberikan cara berpikir baru dalam memecahkan masalah. Kemudian berdasarkan dari beberapa penelitian yang saya baca, bahwa berpikir komputasi ini kurang diperhatikan dalam pembelajaran di kelas. Sehingga berdasarkan dari penelitian terdahulu, penggunaan simulasi ini dapat meningkatkan berpikir komputasi siswa. Nah, sebagai pendamping untuk pembelajaran dengan menggunakan simulasi, maka saya ingin mengembangkan ELKPD. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, untuk teori yang saya gunakan, ada teori constructivist learning, di mana saya menggunakan simulasi karena ingin mengharapkan siswa dapat membangun pemahamannya melalui pengalaman mereka sendiri. Kemudian penggunaan computational thinking dengan berbagai macam indikator, yang nanti indikator dari berpikir komputasi siswa ini disesuaikan dengan simulasi. Dari simulasi yang dibuat, indikator berpikir komputasi yang muncul itu apa? Nah, itu yang akan diukur. Kemudian pemilihan simulasi yang akan digunakan. Pertanyaan penelitian atau rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apakah ELKPD berbasis STEM dengan bantuan simulasi layak digunakan dalam pembelajaran IPA? Yang kedua, apakah ELKPD berbasis STEM dengan bantuan simulasi praktis digunakan dalam pembelajaran IPA? Dan yang ketiga, apa dampak penerapan ELKPD dengan bantuan simulasi terhadap berpikir komputasi siswa? Karena berbasis STEM-nya sudah dihilangkan, maka dampak ELKPD terhadap dengan bantuan simulasi terhadap berpikir komputasi siswa. Selanjutnya, metode penelitian yang penelitian pada ini adalah penelitian pengembangan atau research and development dengan desain model yang digunakan adalah 4D model dengan tahapan ada 4. Yang pertama, pendefinition atau define, perancangan atau design, pengembangan atau develop, yang keempat, penyebaran atau disseminate. Pada tahap pendefinisian atau define, meliputi kegiatan menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan serta syarat-syarat dalam pembelajaran, seperti kebutuhan pembelajaran IPA melalui analisis kondisi sekolah, kurikulum, tingkat atau tahapan perkembangan siswa, serta kesesuaian kebutuhan pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku. Analisis kurikulum, peserta didik, materi, LKPD, kemudian masuk ke tahap perancangan atau desain. Merancang format ELKPD dengan bantuan simulasi untuk mengukur kemampuan berpikir komputasi siswa. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan perumusan tujuan dan penentuan skenario, pemilihan materi, struktur, desain awal, sehingga nanti dihasilkan pengembangan draft. Pada tahap pengembangan atau develop, mengembangkan dan menghasilkan ELKPD dengan bantuan simulasi berdasarkan validasi dari ahli dan praktisi. Kemudian dilakukan uji terbatas
dan juga uji lapangan skala besar. Uji coba skala besar. Setelah dilakukan uji, maka masuk ke tahap disseminate atau penyebaran, di mana hasil produk dari pengembangan ELKPD ini sebagai media yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir komputasi disebarluaskan dengan cara membagikan ELKPD tersebut kepada guru-guru IPA SMP Negeri Pesawaran. Kemudian subjek penelitian ini adalah siswa SMP di Pesawaran dengan siswanya merupakan kelas 7, di mana nanti untuk mengukur dampak dari penggunaan ELKPD atau efektivitasnya, maka digunakan kelompok kontrol dan eksperimen untuk melihat kemampuan berpikir komputasi siswanya. Apakah ada perbedaan atau tidak. Kemudian pengumpulan data berupa validitas ELKPD oleh ahli, kemudian respon peserta didik terhadap penggunaan ELKPD, kemudian juga lembar observasi kegiatan, serta data pretest post-test untuk mengukur kemampuan berpikir komputasi peserta didik. Selanjutnya, analisis data ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif didasarkan pada saran atau hasil validasi ahli terhadap produk ELKPD. Kemudian juga analisis kualitatif dari tanggapan siswa. Kemudian untuk yang analisis kuantitatif ini berupa analisis kevalidan ELKPD berbasis STEM dengan ELKPD dengan bantuan simulasi. Dengan teknik analisis nanti dijadikan persentase. Jika lebih dari 80% atau sama dengan 80%, maka masuk ke kriteria sangat valid dan tidak perlu direvisi, bisa dapat langsung digunakan. Tetapi jika misalnya cukup valid atau kurang valid dan tidak valid, maka perlu direvisi. Kemudian untuk mengukur keefektivitasannya, maka peneliti menggunakan uji T untuk mengukur kemampuan berpikir komputasi siswa. Sehingga harapannya setelah dilakukan penelitian ini, dengan metode ini diperoleh hasil kemampuan berpikir komputasi siswa ini meningkat setelah dilakukan penerapan pembelajaran dengan menggunakan ELKPD dengan bantuan simulasi yang dikembangkan oleh peneliti. Sekian pemaparan mengenai rencana proposal tesis saya. Apabila ada masukan untuk terlaksananya penelitian ini dengan baik, sangat saya terima dan saya hargai. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.